Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Arisalah, semoga dirahmati Allah dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalih wa amalihi wa syakiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah ay setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini rawi mengatakan as-sadiqul masduq. Di sini perawi yang meriwayatkan hadis ingin menegaskan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Yaitu apa yang dikatakan Rasul itu merupakan suatu yang benar, tidak ada keraguan, karena itu merupakan wahyu dari Allah. Begitu pula di sini ditegaskan dengan perkataan as-sadiqul masduq bahwasanya Rasul merupakan orang yang benar dan dibenarkan karena perkara yang akan disampaikan nanti setelahnya merupakan perkara yang gaib. Ya, karena perkara yang akan disampaikan itu adalah tentang bagaimana manusia itu diciptakan dalam rahim ibunya. Dan ini merupakan perkara yang gaib yang tidak diketahui. Oleh karena itu ditegaskan di sini bahwasannya Rasul itu merupakan orang yang benar dan dibenarkan. Apa yang ia sampaikan meskipun itu perkara gaib yang tidak mungkin atau sulit untuk kita ketahui secara kasat mata, tetapi jika Rasul yang mengabarkan maka itu pasti benar. Kemudian dalam hadis ini dikatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Ya, sungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan atau penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai setetes mani atau nutfah. Nah, ini proses penciptaan
manusia. Dan di sini artinya ya yujma'u khalquhu fi batni ummihi, bisa jadi yang dimaksud di sini adalah dikumpulkan ya antara sperma laki-laki ya dengan sel telur wanita dalam perut seorang wanita. Maka itu merupakan fase pertama dalam penciptaan manusia selama 40 hari. Dan jika sel sperma itu membuahi sel telur seorang wanita, maka disitulah terjadi pembuahan yang menyebabkan kehamilan. Yang mungkin ya kebanyakan perempuan itu dengan tanda mengidam ya, dinamakan dengan hari-hari hamil atau mengidam. Kemudian dikatakan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Ya. Kemudian menjadi tetes darah seperti itu. Maksudnya seperti itu apa? Selama 40 hari juga. Ya, selama 40 hari menjadi darah. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik, menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Summa yursalu ilaihil malak. Nah, setelah itu kemudian maka diutuslah seorang malaikat, yang mana malaikat itu meniupkan ruh, kemudian diperintahkan untuk menulis beberapa atau 4 perkara, ditetapkan 4 perkara kepada janin tersebut. Yang pertama adalah rezekinya, ya. Kemudian yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat tentang apakah dia celaka atau bahagia. Nah, ini merupakan perkara yang gaib, yang tidak ada seorang pun dari kita yang tahu takdir masing-masing, terlebih takdir orang lain. Oleh karena itu, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan suatu perkara, meskipun itu perkara yang gaib, maka wajib bagi kita sebagai seorang mukmin mengimani dan membenarkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kemudian dalam hadis ini dikatakan fawallahilladzi la ilaha ghairuh. Ya. Nah, di sini Rasul bersumpah, ya, bersumpah. Ini menunjukkan penegasan tentang suatu perkara setelah sumpah ini. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh. Ya, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ya, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga itu sudah dekat sehasta. Ya, 1 hasta. Tetapi takdir telah ditetapkan bahwasannya dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, seseorang di antara kalian melakukan amalan ahli neraka sampai jarak dia dengan neraka itu 1 hasta. Tetapi telah ditetapkan kepadanya ketetapan dia melakukan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Nah, di sini di dalam hadis dikatakan fayasbiqu alaihil kitab. Ya, fayasbiq alaihil kitab maknanya telah ditetapkan padanya ketentuan. Telah tertulis dalam lauh mahfuz apa yang akan terjadi pada diri seseorang di akhir hayatnya. Begitu pula apakah dia merupakan ahli surga maupun ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Di sini beberapa ulama menafsirkan perkataan Rasul di sini sampai jarak antara dia dengan surga ataupun neraka itu adalah 1 hasta. Ini merupakan hanya pendekatan saja, ya. Beberapa ulama mengatakan bahwasannya ini merupakan pendekatan, ya. Pendekatan bahwasannya waktu dia atau umur dia itu telah dekat dengan ajalnya, dan bukan yang dimaksud di sini adalah 1 hasta
secara zahir, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, itu menunjukkan betapa dekatnya antara dia dengan ajalnya dengan umurnya. Karena bukan di sini bukan bermakna zira atau hasta, itu adalah bermakna secara zahir. Karena seorang kafir, ya, seorang yang belum masuk Islam, jika di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat dan bersaksi dan meyakini syahadat tersebut, kemudian meninggal, maka insya Allah akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, seorang muslim jika dia di akhir hayatnya mengatakan kalimat kekufuran yang bisa mengeluarkan dia dari agama, kemudian meninggal, ya, ketika mengucapkan kalimat yang bisa mengeluarkan dia dari agama tersebut, meninggal, maka menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak ada jaminan bagi seorang bahwasannya dia sudah pasti masuk surga ataupun masuk neraka. Karena amalan itu dinilai dari akhirnya. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Perbuatan itu dinilai dari akhirnya. Begitu pula, ya, seorang yang senantiasa mengamalkan amalan kebajikan, maka belum tentu ada jaminan bahwasannya ia merupakan ahli surga. Begitu pula sebaliknya, ketika ada seorang yang mengamalkan amalan ahli neraka, bisa jadi, ya, Allah memberikannya hidayah, dia menyesal dan bertaubat kepada Allah dengan benar-benar taubat dan mengamalkan amalan ahli surga sehingga menjadikan dia termasuk dari golongan ahli surga. Adapun seorang yang senantiasa melakukan kebaikan, jika niatnya salah, ya, mungkin karena ingin riya, ya, sombong, sehingga dia lupa dengan dosa-dosanya, sombong dengan amalan-amalannya, sehingga membuat dia lupa akan kesalahan-kesalahannya, kemudian jatuh ke dalam perkara-perkara yang membuat kekufuran, bisa menjadikan dia termasuk dari ahli neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bermohon kepada Allah agar menjadikan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat beberapa faedah bahwasannya manusia itu, ya, diciptakan atau pembentukan manusia itu dalam rahim dimulai dari sebagaimana dijelaskan dalam hadis melalui 4 tahap. Yang pertama sebagai nutfah, ya, kemudian alaqah dan mudghah, kemudian ditiupkan ruh ke dalam rahim tersebut. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat perhatian, ya, kepada kita sebagai seorang manusia. Allah perhatian kepada kita manusia, sangat perhatian. Kenapa? Karena ada malaikat yang bertugas, ya, mengurus manusia, mulai dari penciptaannya sampai nanti ketika ia bertemu dengan Allah, ya. Ketika penciptaannya saja sudah ada diutus malaikat menuliskan, meniupkan ruh dalam rahim tersebut, menuliskan perkara-perkara yang telah ditetapkan kepada manusia. Kemudian setelah dia lahir, ada malaikat yang mencatat amalannya dan sebagainya. Dan ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah kepada kita manusia. Karena ini menunjukkan kita harus selalu senantiasa mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah, dan membalas perhatian ini dengan beribadah kepada Allah semata. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya malaikat adalah hamba Allah yang diperintah, begitu pula dilarang. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama
ya mengatakan bahwasanya wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan dalam hadis ini. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam memahami hadis ini. Karena hadis ini menunjukkan sebuah bilangan perbedaan jumlah hari dalam pembentukan manusia itu. Ya, karena bisa jadi ada yang terjadi di awal, ada yang terjadi di akhir, atau di awal atau di akhir malam. Ya, karena pembentukan itu kan bisa terjadi di awal hari atau di akhir hari, bisa jadi di awal malam ataupun di akhir malam. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pembentukan manusia dalam rahim ibunya. Ulama Hanafiyah, ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya janin itu boleh digugurkan jika belum mencapai 120 hari. Tadi kan sebagai tetes mani 40 hari, kemudian darah 40 hari, kemudian daging 40 hari, jumlahnya 120. Nah, ketika sudah sampai 120 hari, malaikat diutus dan ditiupkan roh ke dalamnya. Namun, jika belum sampai 120 hari, jika seorang ibu itu ingin mengugurkan kandungannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan boleh. Ya, boleh menggugurkan kandungan itu jika belum mencapai 120 hari. Karena ruh belum ditiupkan. Sebagaimana zahir hadis tadi, bahwasanya ruh ditiupkan ketika janin itu mencapai 120 hari. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan bahwasannya boleh menggugurkan di bawah 40 hari ya, dengan menggunakan obat yang mubah. Kalau ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan itu di bawah 40 hari. Belum sampai 40 hari. Kalau sudah sampai 40 hari maka tidak boleh menggugurkan kandungan. Dan itu pun harus dengan suatu yang mubah, dengan obat-obat yang mubah tentunya. Adapun jika melewati 40 hari, masa kehamilan tidaklah boleh karena sudah terbentuk segumpal darah. Kemudian di sini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan dalam hadis dari Abu Huzaifah disebutkan jika sudah terbentuk nutfah atau air mani setelah 42 hari maka Allah akan mengutus malaikat untuk membentuk nutfah tersebut sehingga terbentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Nah, ini dalil mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kenapa tidak boleh di atas 40 itu menggugurkan kandungan. Sedangkan ulama Malikiyah, mazhab Maliki berpendapat bahwasannya kandungan itu tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah, yaitu setelah bercampurnya sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari seorang wanita. Meskipun hanya 1 hari lewatnya. Ya. Nah, ini ulama mazhab Maliki mengatakan tidak boleh menggugurkan kandungan jika sudah tercampur setelah terbentuk nutfah, pencampuran sel sperma dan sel telur wanita. Karena ketika itu telah dimulai kehidupan janin itu telah dimulai dan wajib dimuliakan. Ya, tidak boleh digugurkan. Itu merupakan pandangan mazhab Maliki, mazhab Malikiyah. Kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwa jika keguguran setelah 4 bulan atau 120 hari, maka janin disolatkan dan dikafani, begitu juga dikuburkan. Karena tadi sudah dikatakan bahwasannya setelah 120 hari itu telah ditiupkan ruh terhadap janin tersebut. Maka
wajib disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Sedangkan ulama lainnya seperti mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebut lahir. Ya, karena jika janin gugur dalam kandungan maka tidak dianggap sebagai seorang manusia, ya, sehingga tidak perlu disolatkan. Nah, ini pendapat ulama selain Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis ini juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya hanya Allah saja yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim seorang wanita. Ya, jadi tidak bisa seorang manusia nerka-nerka apa yang terjadi di dalam rahim seorang wanita. Hanya Allah saja yang mengetahui. Tetapi ini bukan berarti kita menafikan ilmu kedokteran, ya. Menafikan ilmu kedokteran pada zaman sekarang, bahwasanya dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki atau perempuan. Ya, karena pada zaman sekarang kita lihat teknologi sudah semakin canggih. Dokter bisa melihat kondisi janin dalam rahim seorang ibu itu dengan USG, ya, dengan USG itu bisa mengetahui, bahkan bisa mengetahui memprediksi jenis kelamin dari janin tersebut. Tetapi itu hanya sebatas itu saja, ya, hanya sebatas itu saja, ilmunya terbatas. Seorang dokter itu tidak bisa mengungkapkan atau menjelaskan secara detail apa yang ada dalam rahim sampai perihal takdirnya. Apakah janin ini nanti bakalan celaka atau bahagia, rezekinya mudah atau sulit, ajalnya nanti umurnya panjang atau tidak, dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut hanya Allah sajalah yang mengetahui. Dari rezeki, ajal, amalannya dan sebagainya, itu semua hanya Allah yang mengetahui. Dan hal tersebut, rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara dari setiap kita manusia itu sudah diketahui dan sudah dicatat oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Maka kita sebagai seorang manusia, ya, jangan galau, jangan sedih, ya, jangan takut akan rezeki kita. Karena Allah sudah menetapkan rezeki setiap manusia di muka bumi ini, tinggal kitanya saja yang berusaha untuk menggapai hal tersebut. Rezeki itu sudah ditetapkan, ya, bukan berarti bagi kita untuk bermalas-malasan atau tidak bekerja dan berusaha. Itu bukan menunjukkan bahwasannya kita harus bermalas-malasan, tidak. Karena yang mengetahui takdir kita itu hanyalah Allah. Kita tidak tahu takdir kita. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga atau berusaha dengan benar untuk menggapai hal tersebut. Jika memang bukan takdir kita, maka tidak mungkin sampai kepada kita. Namun kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah agar mendapatkan hal-hal yang baik yang diridhoinya. Begitu pula dengan jodoh, ya. Begitu pula dengan jodoh sudah ditetapkan. Bukan berarti kita tidak perlu mencari jodoh, hanya duduk di rumah saja, insya Allah nanti jodoh akan datang. Tidak. Agama kita Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Agama kita mengajarkan kita untuk berusaha, ya, untuk berusaha. Bukan hanya duduk bermalas-malasan menunggu takdir. Karena makanya di dalam agama kita itu, dalam Islam itu sesuai dengan balasan itu sesuai dengan amalan kita, usaha kita. Seberapa besar usaha kita, itulah hasilnya. Berusaha dan kemudian bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Logikanya saja, ya, misalkan kita logika, kalau misalnya seorang, ya, akan kena musibah, pasti dia akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya, jika seorang itu akan terkena musibah, pasti dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Begitu pula dalam hal seorang misalnya, ya, seorang mencuri harta orang lain, tidak boleh ia beralasan dengan takdir.
Ya, ini kan sudah ditakdirkan Allah, saya mencuri hartamu. Tidak. Ya, karena orang yang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Pasti dia mencuri itu karena ada dia keinginan dia, itu pilihan dia. Begitu pula ketika seorang melakukan kemaksiatan itu karena pilihan dia. Ya. Tidak boleh dia beralasan dengan takdir Allah, bahwasanya Allah telah menakdirkan saya untuk melakukan maksiat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menyandarkan sesuatu yang buruk itu kepada Allah. Kemudian amalan, ya, begitu pula dalam hadis ini dikatakan bahwasanya amalan itu merupakan sebab seorang untuk masuk surga, ya, sebab. Bukan, kita tidak mengatakan bahwasanya karena amalannya itu, tapi amalan itu adalah wasilah, sebab dia untuk masuk surga. Karena dalam hadis dikatakan yang artinya seorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian balasan dari amalan kita itu, bukan. Tetapi amalan itu hanya sebagai sebab kita masuk surga. Ya. Namun karena sebab amal datanglah rahmat Allah. Ya, seorang yang masuk surga itu disebabkan dengan rahmat Allah lah seorang itu bisa masuk surga. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya, yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Dalam hadis ini juga, ya, kita dapat mengambil faedah bahwasannya bahagia atau sengsara seseorang itu dilihat dari amalan akhirnya, tergantung dari amalan akhir seseorang itu seperti apa. Jadi bahagianya kita atau sengsaranya kita itu tergantung dari akhir amalan kita nanti. Maka dikatakan sungguhnya amalan itu adalah dinilai dari akhirnya. Karena bisa jadi ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun akhirnya ia beramal, ya, atau hidupnya adalah su'ul khotimah. Ya, su'ul khotimah, akhirnya dia dengan akhir yang jelek. Begitu pula sebaliknya, ada seorang yang dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya karena dosanya begitu banyak, namun ia tutup hidupnya dengan taubat sehingga ia mati husnul khotimah dan akhirnya masuk surga. Ya, karena banyak dosanya Allah memberikan hidayah kepadanya, ia menyesal dan bertaubat. Sedangkan orang yang banyak amalnya tadi menyebabkan dia sombong terhadap orang-orang sehingga dia lupa akan dosa-dosanya, sehingga membuatnya menjadi su'ul khotimah. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Begitu pula dalam hadis ini, ya, dikatakan bahwasannya kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwasannya akhir kehidupan manusia itu hanya dua saja. Ya. Imma apakah dia sengsara, syaqiyun, au sa'idun. Sengsara atau bahagia. Begitu pula apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat kelak itu sudah diketahui oleh takdir, sudah ditetapkan. Dan kita selalu memohon kepada Allah dan berusaha agar mendapatkan husnul khotimah, agar senantiasa istiqomah dalam ajaran dan agama Allah. Begitu pula dengan cara memperbanyak amalan ketaatan. Ya, kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang mendapatkan husnul khotimah, bukan kebalikannya. Dengan pertama tadi kita katakan memperbanyak doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus kita berbanyak doa memohon kepada Allah agar diteguhkan hati kita di agama Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal ketaatan, ya, karena amalan ketaatan itu pasti akan mewariskan amalan ketaatan yang lainnya. Ya, selalu jika seorang senantiasa beramal amalan ketaatan,
insyaallah amalan tersebut juga akan mewarisi amalan-amalan ketaatan lainnya. Kemudian menjauhkan diri dari sifat kemunafikan. Jangan sampai kita hanya menghiasi zahir kita saja, tetapi hatinya, batinnya tidak. Begitu pula berusaha meninggalkan maksiat, karena maksiat adalah sebab dari su'ul khatimah. Berusaha senantiasa menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini tadi dikatakan bahwasannya seorang beramal amalan ahli surga, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu 1 hasta, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Para ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwasannya karena seorang tersebut dia tadi niatnya sebenarnya itu hanyalah amalan yang tampak pada manusia saja, yang tampak pada orang-orang saja. Ya. Tetapi sebenarnya di balik itu, ya, dia merupakan orang yang banyak bermaksiat atau hatinya tidak ikhlas melakukan perbuatan tersebut. Maka akhirnya di akhir Allah mengungkapkan, ya, menampakkan asli atau wujud asli dari orang tersebut, bahwasannya dia beramal amalan kebaikan itu bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, hanya ingin riya atau hanya ingin menampakkan diri saja kepada Allah, kepada manusia. Maka Allah tampakkan di akhir hayatnya bagaimana sebenarnya orang tersebut, sehingga ia pun masuk neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk tetap istiqomah di atas agamanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam.